Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi untuk jemaat di Bogor dan juga jemaat di Depok yang ada juga bersama-sama dengan saya di tempat ibadah pada pagi hari ini. Amin. Saya sangat bersyukur kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya lihat Brother Anton tambah hari tambah ya mengkhawatirkan. Kan ada orang bilang ada lagu dulu zaman saya, lagu dulu Sumbang namanya apalah, pokoknya mengkhawatirkan kesehatan sedunia katanya. Inilah Anton ini ya. Sangat bersyukur kita bisa beribadah dan saya sangat bangga dengan jemaat di Depok dengan semua persiapan kalian. Selalu sukacita ya kalau kita berkhotbah di sini, everything being prepared dengan well, dan semangat untuk bisa beribadah bersama-sama. Saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Biarlah kami semua bisa bertumbuh dalam mengenal Engkau, bertumbuh dalam pengertian kami akan Engkau, dan bertumbuh dalam kehidupan kami memuliakan Engkau. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa membantu kami semua. Sertai hamba yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sangat sangat bangga dan sangat kagum bagaimana Tuhan bekerja, dan selama bulan Januari tema adalah diambil daripada Yesaya pasal yang keberapa itu? Ayo, pasal ke-55. Nah, kalau kita sudah mendengarkan khotbah saya yang di awal bulan, maka judulnya adalah harapan kepada bangsa Israel, tetapi mereka di dalam keadaan tertekan. So hope in the distressed. Nah, sekarang ini saya mau bicara adalah harapan bagi dunia, dan diambil daripada tema gereja Yesaya 55 ayat 8-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ayat ini dalam khotbah saya di minggu lalu, dalam beberapa minggu lalu, mengajarkan bahwa ini merupakan suatu gambaran panjang daripada bagaimana perjalanan bangsa Israel. Mereka harus mengalami pembuangan di tanah yang mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Dan di dalam pergumulan mereka, bahkan dalam mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa bisa begini? Kemudian Tuhan memberikan mereka harapan. Dan setelah harapan diberikan, Tuhan bilang bahwa rancangan saya lebih tinggi daripada rancangan kamu. Pemikiran saya lebih tinggi dari pemikiran kamu. Apa yang saya punya lebih tinggi daripada kamu pikirkan. Inilah konteks daripada Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Nah, saya juga ada sharing bahwa ada dua bagian utama daripada kitab Yesaya. Yang pertama adalah dia bicara tentang bagaimana Tuhan menghukum umatnya. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan kalau mereka tidak berubah. Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal yang ke-39. Setelah itu adalah bagian kedua yang kemudian kita tahu menurut keyakinan saya, itu dibaca ketika mereka di pembuangan. Jadi diberikan atau dinubuatkan pada saat mereka masih di Israel, tetapi nanti dibaca waktu mereka di pembuangan, yang berisi tentang bagaimana penghiburan, the comfort, di mana ada pesan-pesan tentang kasih karunia, pesan-pesan kasih Tuhan, dan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap masalah yang bangsa Israel hadapi pada masa itu. Jadi bayangkan ya, kalau kamu berada pada masa itu, kamu membaca Yesaya pasal 40 sampai 66, dan kamu melihat bahwa yang ditulis 100 tahun sebelumnya tentang Raja Sirus atau Kores, sekarang dia muncul. Betapa kagumnya kita kepada Tuhan, bahwa gila, 100 tahun lalu Tuhan sudah bilang bahwa saya akan mengangkat gembalaku yang namanya Kores. Bayangkan ketika kamu bicara, besoknya Raja Kores itu diangkat menjadi raja, dan tiba-tiba Kores kemudian bersabda atau berkata, memerintahkan untuk bangsa Israel boleh kembali ke tanah mereka. Gimana perasaan kamu kepada Tuhan? Bagaimana iman daripada bangsa Israel mendengar bahwa Tuhan bahkan sudah merancangkan itu 100 tahun sebelumnya.
Itu kira-kira perasaan yang Tuhan pingin bangsa Israel miliki, seperti kita juga hari ini. Betapa rancangan Tuhan itu luar biasa dan tidak pernah kita pikirkan. Walaupun sepertinya di depan mata kita masalah kita begitu banyak, tetapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan lebih hebat, tindakan Tuhan lebih hebat, pertolongan Tuhan lebih hebat daripada semua masalah yang kita hadapi pada saat ini. Amin. Nah, jadi kalau saya bisa gambarkan secara singkat, Yesaya 1 ayat pasal 1 sampai pasal 39 adalah bicara tentang keadaan Israel dan konsekuensi yang mereka akan terima oleh karena dosa mereka dan pelanggaran mereka. Yesaya pasal 40 sampai 55 adalah merupakan harapan bagi Israel di tanah asing, dan kita tahu bahwa di bagian itu ada beberapa pasal yang bernubuat tentang Kristus, tentang Mesias. Bagaimana Tuhan akan menolong mereka. Nah, Yesaya pasal 56 sampai 59 adalah harapan bagi bangsa asing. Jadi 40 sampai 55 harapan bagi bangsa Israel. Tiba-tiba pasal ke-56 dia mulai bicara bagi tentang atau bagi bangsa yang lain. Karena itu judul pelajaran saya adalah Salvation for the World, keselamatan bagi dunia melalui bangsa Israel. Masih kita baca Yesaya pasal 56 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya 56 ayat pertama sampai yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Jadi Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, dikatakan, perhatikan, sebentar lagi my salvation dan my just, keadilan saya itu akan dinyatakan. Sebenarnya kata keadilan dan dengan kata kebenaran bagi Tuhan itu sama, seperti kayak koin yang dua mata koin yang berbeda. Jadi sebelah sini bicara keadilan, dalam terjemahan berbeda itu juga bicara kebenaran. Jadi righteousness and just itu adalah merupakan dua mata uang seperti begitu. Itu gambaran tentang Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Pada bagian ini ada satu pernyataan yang ditambahkan, adalah kata-kata the Son of Man. Nah, kata the Son of Man itu tidak bicara tentang apa? Tentang Kristus, bukan. Tetapi kata-kata the Son of Man dalam huruf kecil semuanya menceritakan tentang keturunan manusia. Makanya terjemahnya adalah anak manusia. Jadi ada kata-kata the man who does it dan the Son of Man who take hold of it. Jadi ada dua crowd yang berbeda. Crowd yang pertama adalah bangsa Israel, yaitu orang yang melakukannya. Tapi ada lagi crowd yang kedua adalah anak-anak manusia. Anak manusia, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi, yang kemudian menjadi percaya oleh karena firman Tuhan. Jadi menarik adalah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita baca, kan kita tahu bahwa Alkitab itu kata-katanya itu selalu mengandung arti. Kalau kita tidak memperhatikan itu, kita akan miss banyak sekali pengertian daripada Alkitab itu. Waktu dia berkata, the man who does, yang melakukan adalah bangsa Israel. Bangsa Israel mereka terbiasa melakukan, betul ya? Tetapi bagi orang yang bukan Israel, mereka bukan cuma melakukan, mereka ada satu derajat lebih tinggi daripada itu, yaitu adalah mereka berpegang. Nah, berpegang itu maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Berpegang itu maksudnya begini, kamu sudah melakukan, tetapi banyak tantangan, banyak halangan, banyak kemungkinan untuk kamu tidak melakukannya. Makanya Alkitab mengubah kata-kata adalah the Son of Man who take hold, yang berpegang kepadanya. Coba kita bayangkan, kamu tinggal dan mempraktekkan keyakinan kamu pada tempat di mana mayoritasnya sama keyakinannya. Dengan kamu mempraktekkan keyakinan kamu di tempat yang mungkin kamu seorang diri melakukannya. Mungkin kamu dan keluargamu, dan mungkin ada 2-3 keluarga lain yang berpegang pada hukum itu atau keyakinan itu. Saya tanya, mana lebih susah? Yang mayoritas ada, atau yang cuma 1-2 keluarga? Makanya Alkitab itu hebat. Waktu dia bicara kepada the Son of Man atau anak-anak manusia, dia katakan, dia tidak mengatakan yang melakukan.
dia naik satu derajat adalah yang berpegang. Berarti tidak gampang orang-orang itu melakukan hukum Tuhan. Coba kita flashback. Bayangkan kamu adalah orang yang bukan Yahudi. Kamu percaya kepada Yahudi. Kamu baca Alkitab, hari Sabtu di sana masih kerja. Kamu tidak boleh kerja. Gimana kamu kalau kamu adalah karyawan? Gimana minta izin kepada atasan sementara Sabtu orang masih kerja, kamu tidak kerja. Hari Minggu mereka libur, kamu tidak libur, kamu kerja. Mau ngapain kerja hari Minggu? Ngerti maksudnya ya? Dan kemudian ada hari-hari raya mereka, harus pergi ke Yerusalem, harus bawa korban. Tidak gampang bagi mereka melakukannya. Makanya penghargaan Tuhan dalam konteks ini ya, penghargaan Tuhan bagi orang-orang yang non-Yahudi, yang Gentiles, kemudian mereka percaya kepada Yahweh, itu sangat tinggi. Dan inilah kemudian yang diekspresikan Tuhan di bagian-bagian selanjutnya. Ya, nah saya mau kasih kita pengertian di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sejak awal kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ke Babilonia. Bagi saya memang ada konsekuensi kalau kita baca dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada berapa level penghukuman Tuhan bagi bangsa Israel, betul ya? Yang paling terakhir adalah dibuang pembuangan. Itu konsekuensinya. Tetapi bagi saya, Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Setiap peristiwa yang terjadi dalam manusia, selalu saja Tuhan bisa menemukan jalan untuk kehendaknya bisa dinyatakan. Kenapa setelah bangsa Israel dibawa ke pembuangan, baru pesan keselamatan kepada semua bangsa muncul di situ? Coba kita pikir baik-baik. Karena dengan mereka tinggal di Babilonia, tinggal di tanah pembuangan, mereka berasosiasi dengan orang yang bukan Yahudi. Mereka mengenal orang dengan berbeda-beda. Jadi pikiran mereka tidak menjadi katak dalam tempurung, tapi terbuka pikiran mereka. Baru pesan bahwa keselamatan harus juga kepada mereka, kepada bangsa yang lain. Itulah pesannya. Jadi mengapa dari sisi orang bilang, wah Tuhan menghukum mereka? Bukan. Sebenarnya ada rencana yang lebih hebat daripada Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah pembuangan, supaya mereka bergaul dengan orang non-Yahudi. Mereka melihat orang non-Yahudi, dan mereka bisa lihat, punya rasa kasihan bahwa ini juga butuh diselamatkan. Dan setelah punya perasaan itu, baru pesan keselamatan sampai kepada mereka, yaitu keselamatan kepada umat manusia. Mari kita lanjut, lihat ya, ayat yang ketiga. Jadi menarik ya, cara Tuhan bekerja ya. Janganlah orang asing atau foreigner yang menggabungkan diri kepada Tuhan dan berkata, ah sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri. Nah lihat, orang-orang kebiri adalah siapa? Adalah sida-sida. Oke, yang memelihara hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku. Kalau kita baca, kemudian kalimat keselamatan itu menjadi komplain. Perhatikan baik-baik. Ah, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku. Jadi tempat dia beribadah nggak ada tempatnya. Maka dia komplain. Saya datang jauh-jauh mau beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, nggak ada tempat bagi saya. Jadi kita baca pasal 56, sebenarnya adalah satu ekspresi tentang di masa depan yang Tuhan sudah lihat, bahwa sebenarnya mereka harus mengerti bahwa bangsa Israel dibawa ke tanah Babilonia supaya mereka punya hati mau menyelamatkan bangsa yang lain. Dan kalau kita perhatikan, yang terjadi adalah mereka bangsa yang tadinya yang saya bilang tadi susah untuk mempraktekkan hukum Yahudi, tetapi mereka tetap mempraktekkan itu. Mereka tidak dapat penghargaan. Mereka datang ke Yerusalem, tak ada tempat bagi mereka. Ayat 5-7. Kepada mereka, lihat ya, ini apa namanya, penghargaan Tuhan. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Di bait suci ada namanya Serambi Court. Ada Court of the Gentiles. Itulah tempat di mana orang-orang non-Yahudi yang beragama Yahudi, mereka pergi dan mereka boleh menyembah Tuhan di sana. Namanya Court of the Gentiles. Dan
memberikan nama Court of the Gentile di lokasi bait suci itu tidak gampang, karena orang Yahudi tidak bisa terima itu. Tetapi karena itu kehendak Tuhan, maka ada satu lokasi di bait suci yang dikasih nama adalah tempat bagi orang-orang yang non-Yahudi. Dan Tuhan bilang, nama itu lebih hebat daripada nama-nama yang orang Yahudi kasih kepada anak mereka. Mau kasih nama Yosua, mau kasih nama Daniel, mau kasih nama siapapun, lebih hebat daripada itu, tidak lebih baik dibandingkan dengan the Court of the Gentile. Perhatikan penghargaan Tuhan bagi mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itulah rencana Tuhan bagi bangsa Israel, bagi bait suci, bahwa Yerusalem menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Pertanyaannya adalah, jadi nggak Yerusalem rumah doa bagi segala bangsa? Mari kita pelajari firman Tuhan. Markus 1 ayat 15 sampai 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar dan bangku-bangku pedagang merpati di baliknya, dan ia tidak memperbolehkan orang yang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya. Perhatikan ya, ini yang miss dalam gambaran tentang Yesus mengusir orang. Yang kita terima adalah dia cuma apa? Dia cuma usir, kan? Kamu lupa ada bagian lalu ia mengajar mereka. Jadi Tuhan bukan cuma bilang gak boleh jualan di sini, tapi dia ngajarin mereka. Apa yang dia ajar? Katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Diambil dari mana? Yesaya 56 tadi. Tetapi kamu mengubahnya menjadi sarang penyamun. Sekarang yang harusnya adalah rumah doa bagi segala bangsa, oleh bangsa Israel dipakai menjadi tempat berjualan. Tempat di mana orang-orang yang non-Yahudi, yang beragama Yahudi, the Gentiles, mereka beribadah di situ. Mereka boleh menyembah Tuhan di situ. Tetapi diubah menjadi tempat berjualan. Artinya apa? Artinya pada zaman Yesus, orang Israel tidak peduli keselamatan bangsa lain. Kalau mereka ngerti bahwa itulah tempat di mana orang non-Yahudi datang beribadah, harusnya mereka persiapkan. Mereka menyambut saudara mereka, inilah our brother dalam Tuhan. Mereka nggak peduli. Mereka sengaja jualan di situ. Dan Tuhan bilang, bukankah ini tempat di mana orang asing berdoa di sini? Kan bukankah rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa? Mereka tidak melakukannya. Dan kita tahu bahwa setelah Yesus mengusir itu, pertanyaan saya adalah, mereka jualan lagi enggak? Mereka jualan lagi. Dari mana kita tahu? Kisah Para Rasul 8. Lalu berangkatlah Filipus, ayat 27-28. Adalah seorang Ethiopia, seorang siapa? Seorang Inuk Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Yang kemana? Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Lihat, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 30-31. Filipus segera ke situ dan mendengar si dasi itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Pertanyaan saya begini, mengapa orang traveling beratusan ribuan kilometer, tetapi dia tidak mendapat jawaban daripada firman Tuhan? Bukankah beribadah kepada Tuhan termasuk di dalamnya mempertanyakan, bertanya tentang firman Tuhan kepada para imam, kepada ahli Taurat? Itulah sebabnya disebut ahli Taurat, karena adalah orang-orang yang mengerti hukum Alkitab. Sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang, ahli Taurat itu adalah pengacara sebenarnya. Jadi terjemahnya harus lawyer, tetapi karena ada interpretasi negatif, waktu kita bilang ahli Taurat, sebenarnya itu maksudnya pengacara.
Karena zaman dahulu orang bersengketa di bangsa Israel, mereka pakai hukum apa untuk membereskan sengketa? Hukum Alkitab. Makanya orang-orang yang mengerti Alkitab disebut lawyer, yang mengerti hukum-hukum. Kalau sekarang kan KUHP dan hukum negara. Jadi kita bayangkan, harusnya dia pergi ke Yerusalem, harusnya dia dapat pengertian firman Tuhan. Yang dia baca adalah Yesaya. Tentang apa? Tentang rumah doa bagi bangsa-bangsa. Dan dia tidak dapat jawaban. Sampai Tuhan harus mengajak dengan miracle. Filipus datang dan mengajar sida-sida Ethiopia itu. Coba kita bayangkan hari ini. Harusnya itu adalah rancangan Tuhan. Seperti juga kita di jemaat pada hari ini. Hari ini kita menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan. Bukankah hanya sekadar datang beribadah kepada Tuhan? Belum tentu kan? Bukan ini saja tujuan kita beribadah. Bukan datang ke kebaktian hari Minggu, datang kita pada acara-acara gereja, dan kita merasa kita sudah merupakan bagian daripada persekutuan. Jauh lebih tinggi daripada itu, rancangan Tuhan tetap berlaku. Kalau Tuhan kenapa memilih bukan lagi bangsa Israel? Karena ini alasannya. Roma 11 ayat 11 sampai 12. Maka aku bertanya, apakah Israel tersandung sampai harus jatuh dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan dari mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi karena bangsa Israel tidak berhasil, Tuhan pindah kepada bangsa-bangsa yang lain. Harusnya keselamatan itu berasal daripada mereka, baru pindah, baru kemudian menyebar kepada bangsa lain. Sekarang keselamatan diberikan kepada bangsa lain, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, supaya mereka cemburu dan ingat Tuhan. Itu kira-kira. Saya tanya, emang Tuhan berubah? Emang Kristen tidak berbeda juga? Bahwa ya kita sembarangan aja, nanti rancangan keselamatan Tuhan tetap pada kekristenan? Oh enggak, Tuhan tetap sama. Kalau hari ini kita orang percaya tidak bisa merepresentasikan keselamatan bagi bangsa lain, maka Tuhan juga ambil kasih yang lain. Karena Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan, itulah hati Tuhan. Tuhan mau supaya semua bangsa mengenalnya. Dan kalau kita gagal melakukan itu, percaya saya, Tuhan pindah tempat yang lain. Kalau gereja ini gagal menjadi gereja di mana jiwa diselamatkan, Tuhan resap yang lain. Oke, jadi jangan kita pikir, wah gua sudah jadi murid. Saya kasih tahu, Tuhan bisa angkat siapa saja. Tuhan bahkan bisa buat batu, kerbau, keledai berbicara untuk mengabarkan firman Tuhan. Kalau kita berhenti mengabarkan firman Tuhan itu, Tuhan bisa angkat siapa saja. Tuhan bisa angkat bahkan orang yang jahat, supaya kebenaran Tuhan bisa dinyatakan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Dan pesan yang sama juga sama bagi kita pada hari ini. Bukan karena kita adalah murid Tuhan, sudah menjadi bagian daripada gereja, terus kita merasa inilah hidup saya. Saya kasih tahu, Tuhan tetap sama. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, umat kesayangannya, berapa kesempatan Tuhan tidak lakukan bagi kita? Tuhan pasti lakukan bagi kita. Tuhan pasti lakukan itu. Jadi karena itu, kita bukan cuma datang beribadah hari Minggu, kita punya tanggung jawab supaya bangsa-bangsa lain, orang-orang mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Jadi apa yang membuat bangsa Israel gagal? Ini yang menjadi pesan bagi mereka, juga pesan bagi kita di hari ini. Apa yang membuat bangsa Israel gagal menjadi harapan bagi dunia? Mari kita buka di ayat selanjutnya. Yesaya 56 ayat 10 sampai 12. Sebab pengawal-pengawalku adalah orang-orang buta. Waktu dia bicara pengawal, maksudnya siapa? Maksudnya pemimpin. Pemimpin adalah orang-orang buta. Mereka tidak tahu apa-apa. Bayangkan ya, tidak berpengetahuan. Baca Alkitab, tidak baca Alkitab. Mengerti firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Tapi bilang pemimpin. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Nah, anjing-anjing bisu itu bukan berarti Tuhan lagi apa namanya?
Lagi bilang anjing itu maksudnya untuk kata menghina maksudnya. Anjing bisu itu maksudnya, anjing kan pasti ada suaranya. Anjing pasti menggonggong, betul atau tidak? Siapa sini di rumah punya anjing? Hewan peliharaan. Ada kan? Ya, kalau di sini saya tidak percaya ada pelihara, saya nggak yakin orang Depok pelihara anjing. Oke, saya tahu pasti kalian makan kan? Kalian ini memang kanibal memang. Oke, kalau di luar negeri ditangkap kalian semuanya nih. Oke. Dia bilang, mana ada anjing tuh diam? Oh, nggak ada, pasti ribut anjing itu. Anjing bisu tidak tahu menggonggong. Pernah anjing tidak tahu menggonggong? Lahir dia nggak tahu, tiba-tiba anjing waktu lahir teriak kukuruyuk. Mana ada anjing lahir kemudian berkotek? Tokek, anjing bicara begitu. Kagak, anjing pasti dari lahir tahu menggonggong, pasti. Tetapi Tuhan bilang secara natural orang itu menjadi beda banget. Dia ngerti Alkitab, tapi tidak melakukan sebagaimana Alkitab maksudkan. Jadi berarti bahwa dia sudah lihat bahaya. Dia diam-diam aja. Sudah lihat ada orang lain sudah tidak benar hidupnya, dia diam-diam aja. Sudah lihat bahwa ini gereja akan berantakan, dia diam aja. Anak bimbingnya lagi struggle, lagi tidak cinta Tuhan, dia diam aja. Seperti anjing yang tidak tahu menggonggong. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Nah, ini beberapa yang mulai ngantuk-ngantuk sini bahaya. Inilah kamu suka melamun dan suka tidur saja. Oke, saya tahu bahwa pas di depan layar sini ini pasti tuh yang di sana tuh ngantuk-ngantuk dari tadi. Karena dari sini pasti kelihatan. Oke, anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Lihat ya, makan gak pernah kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Semua mencari jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Tidak ada yang terkecuali. Jadi berarti para pemimpin, ngapain dia? Dia cari uang doang. Makin banyak jemaat, makin banyak penghasilan, makin kaya itu si pendeta itu. Dia cari uang aja, dia nggak peduli umat mau mati kayak mau apa, terserah, yang penting datang kasih uang, gua terang-terang aja. Itu umat lagi struggle keyakinannya, terserah pokoknya saya tengking dalam nama Yesus sudah beres urusannya. Saya pernah ngajar satu orang ya, lulusan dari Amerika, dan belajar keyakinan, pingin pindah keyakinan yang berbeda. Saya dipertemukan dengan dia. Saya tanya, emang selama ini siapa yang sudah bantu kamu? Dia cerita, saya dibawa kepada hamba Tuhan. Saya tuh bingung, Yesus Tuhan atau bukan? Itu pertanyaannya. Oleh si hamba Tuhan tuh bilang, saya tengking segala roh-roh keraguan kamu. Mana ada yang sudah pindah roh-roh keraguan? Dan dia diperlakukan seperti begitu. Bahwa pendeta lain bilang, kamu gak butuh tuh, kamu cukup percaya saja. Mana bisa orang cukup percaya kalau tidak punya pengertian yang benar? Saya dulu sama dia, saya mengajar dia Alkitab. Saya ngajar dia, ceritakan semuanya, saya buka firman Tuhan, kasih tahu tentang Kristus adalah Tuhan, jelaskan dari sejarah segala macam. Tahu kata dia bilang begini, Pak, kalau saja kita ketemu 3 bulan lalu, I would have changed my mind. Sekarang nggak bisa. Kalau saja kita ketemu 3 bulan lalu, sekarang orang sudah pindah keyakinan. Lulusan Amerika, Chinese. Saya nggak pikir kok bisa. Karena dia datang dan dia bertanya kepada para orang-orang menyebut mereka hamba Tuhan. Benarkah Yesus adalah Tuhan? Mereka bilang, kamu tidak boleh meragukan itu. Kamu cukup percaya aja. Bahkan ada bilang, saya tengking roh-roh keraguan dalam diri kamu dalam nama Yesus. Hilang nggak? Nggak hilang-hilang. Pindah keyakinan dia. Nah ini nih maksudnya nih, kayak gini-gini nih. Tetapi di sana orang cari dan itu anggap itu gereja. Datanglah kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak sebanyak-banyaknya. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Mari kita mabuk-mabukan aja. Inilah yang terjadi kepada leadership yang tidak mengasihi dan tidak rohani. Mereka nggak peduli orang umat mau mati kayak terserah, pokoknya damai sejahtera dan damai sejahtera Tuhan, itu aja dia bicara. Umat mau cerai, terserah, damai sejahtera Allah memberkati kamu. Umat mau berantakan, terserah, pokoknya urusan masing-masing. Saya khotbah tiap minggu aja udah. Anak berantakan,
Dia nggak peduli. Bagi dia adalah yang penting masuk, lihat wajah di gereja ada, perpuluhan masuk, udah tenang dia. Tapi inilah yang terjadi bagi imam besar pada masa lalu. Makanya waktu Yesus datang, dia bilang apa? Waktu dilihat manusia, orang-orang ikuti, dia bilang adalah seperti domba yang tidak ada gembalanya. Begitu banyak orang Israel yang tidak ada yang bisa mengajari mereka. Tuhan tersentuh hatinya. Karena leadership yang unspiritual dan unloved, tidak rohani dan tidak mengasihi. Yesaya 57, masalah yang kedua, ayat yang pertama. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Ketika ada orang benar mati, biarin aja, orang gak peduli. Bahkan ketika orang yang kita tahu tidak rohani menyerang orang-orang yang kita tahu dia memimpin dengan hati yang baik, kita nggak peduli, kita take side on orang itu, kita anggap bahwa gila kita bisa menang gara-gara itu. Saya melayani 22 sekian tahun. Yang lebih menyedihkan adalah begini, baik kalau para pelayan itu mereka punya kesalahan, ya silahkan kasih tahu. Tetapi mereka sudah kasih hati dan kamu kritik mereka. Seperti begini nih, orang-orang saleh itu binasa, malah kamu sorak-sorai. Syukur kalau begitu. Dan tak ada yang perhatikan, dan ada orang yang tahu bahwa itu tidak benar, dia diamin aja. Dan makin hari makin banyak kejahatan, dan orang saleh makin hari makin berkurang. Inilah kebenarannya. Mengapa bangsa Israel gagal menjadi bangsa yang memberikan harapan kepada dunia? Pertama, leadershipnya. Kedua, orangnya. Orang makin hari makin tidak peduli. Dan orang benar makin hari makin berkurang. Karena tidak ada tempat bagi orang-orang benar di sana. Orang mau bicara speak the truth in love sudah nggak boleh. Sekarang kalau orang bicara speak the truth in love, kamu fokus adalah bukan kebenarannya, tapi bagaimana menyampaikannya. Kita bisa bilang bahwa, bro, sorry, ini skema saya. Skema dari Hong Kong. Sejak kapan kita bicara skema? Di Alkitab nggak ada skema tuh. Yang tahu adalah kita cinta Tuhan, kita pikul salib, betul kan? Tahu artinya pikul salib? Menyangkal diri kan? Kalau menyangkal diri, jangan bilang ini saya. Saya dibesarkan orang tua saya, dipukul-pukul waktu masa kecil saya. Saya sering dibentak-bentak oleh mama saya, kalau bentak saya nggak bisa saya terimanya. Saya kasih tahu, saya suka baca. Kalian tahu saya baca buku banyak banget. Psikologi adalah ilmu yang dasarnya adalah ateisme. Saya nggak bilang salah ya. Kita tambah pengertian iya, tapi jangan kita buat psikologi jadi kebenaran. Nggak bisa begitu. Sigmund Freud adalah seorang yang sangat pencinta teori Darwinisme. Dan dia keluarkan teorinya karena dia memperhatikan manusia purba. Dan dia percaya tentang namanya Pithecanthropus erectus dan segala macam. Dan I'm not saying bahwa kita tidak percaya. Saya bilang adalah begini, itu kan ilmu, silakan. Tetapi jangan sampai ilmu menjadi lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kita memilih alasan dengan apa yang orang teliti sebagai kebenaran daripada kebenaran firman Tuhan. Inilah orang benar makin sedikit karena tak ada tempat untuk berekspresi. Dia bisa bicara kebenaran, tak boleh. Kalau bicara kebenaran harus perhatikan perasaan orang, keadaan orang. Saya lagi berantem, coba ngerti saya dikit dong. Tapi kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. It doesn't matter. Kita mau bagaimana keadaan pun, kita harus bisa menyangkal diri, pikul salib, dan supaya kita jadi murid Tuhan. Amin. Yang berikut, kalau kita lihat Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Even Tuhan Yesus sudah memberikan satu profesi tentang kehancuran Yerusalem. Dia bilang alasan mengapa orang menjadi dingin kasihnya, karena makin jahat orang itu. Jadi kalau gereja mulai kehilangan kasih satu sama lain, bukan masalahnya di mana. Masalahnya adalah bahwa banyak orang hidup tidak benar. Makanya makin hari makin dingin gerejanya. Kita boleh datang, puji Tuhan, shalom, kita nggak tahu itu orang siapa. Dia mau mati kayak mau bunuh diri, kita nggak tahu, pokoknya puji Tuhan, shalom aja. Kita nggak tahu sebelah kiri kita mau besok mau bunuh diri, kita nggak tahu. Karena kita datang, yang penting kita dengan Tuhan. Terus satu sama lain di mana? Itu yang terjadi. Kenapa? Karena semakin bertambahnya kejahatan,
kasih kebanyakan orang juga menjadi dingin. Poin yang ketiga, Yesaya 58 ayat 5. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Kasih tahu, teriak. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukumnya, hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah dan bertanya, mengapa kami berpuasa tetapi engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Dia puasa, tetapi dia berbuat yang salah dan jahat pada orang lain. Tetapi dia tahu firman Tuhan, tetapi dia mendekat kepada Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kepada hubungan satu sama lain, dia sangat tidak benar kehidupannya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah. Dia puasa tapi ajak orang berkelahi, ribut sama sana sini, ajak sana berantem, ajak sana orang lain berantem. Bayangkan kita satu jemaat, tapi kita tidak dekat satu sama lain. Kita saling jaga jarak. Ini grup merit A, grup merit B. Grup merit A dan grup merit B saling bersaing-saingan bahwa siapa yang menangkan jauh lebih banyak. Kita jadi lihat saudara kita sebagai musuh kita, sebagai saingan kita. Saya percaya tidak ada di sini. Kalau ada juga bertobatlah kita sama-sama. Tetapi kalau kita baca, suka berbantah dan berkelahi. Ngerti maksudnya? Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar tempat tinggi. Kita boleh melakukan semua kegiatan rohani kita tanpa hidup benar, gak ada gunanya. Sesungguhnya, inikah puasa yang kukehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karun dan abu seperti lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berikan kepada Tuhan. Jadi kayak dia fokus kepada tindakannya, tetapi bukan hatinya. Kita datang beribadah di sini, tindakan kan? Pertanyaan saya adalah hatinya bagaimana? Karena ini yang terjadi. Mereka memperhatikan banyak sekali hukum-hukum Alkitab, tapi hatinya tidak di sana. Hatinya jauh dari Tuhan. Masalah yang keempat adalah kelihatan rohani, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka mencari tahu dan suka mengenal jalan kebenaran. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, mereka tidak tinggalkan hukum Allah. Tetapi mereka berpuasa dengan cara yang salah. Ya, memukul orang, berkelahi, berkonflik, dan banyak hal yang mereka lakukan. Di mana hatinya? Apa tujuan kita melakukan semua itu? Puasa adalah contohnya, salah satunya. Di mana orang waktu dia melakukan hal-hal yang rohani, yang paling penting bukan tindakannya saja, tetapi hatinya juga. Maka Yesaya 50 Matius 15, Yesus mengutip Yesaya 29. Dia bilang, hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hari ini orang Kristen beribadah setiap hari Minggu, ribuan orang, jutaan orang. Pertanyaan saya adalah hatinya di mana? Sebab kalau orang beribadah kepada Tuhan dengan hati, pasti berubah juga hidupnya. Pasti berubah juga hatinya. Karena hatinya datang untuk memuji Tuhan. Saya buat survei. Khotbah saya lama sebenarnya karena bikin ini harus hitung-hitung. Jadi cari survei baru hitung-hitung. Di Sumatera Utara, penduduknya 15 juta, Kristen 34%. Berarti jumlah orang Kristen di Indonesia tertinggi ada di Sumatera Utara. 5.400.000 orang.
Berapa jumlah gedung gereja mereka? Di luar gereja, ini belum termasuk kayak gini-gini kan belum ada gedung, masih numpang sementara. Ini gedung permanen. Ada 15.000 gedung permanen gereja di sana. Berarti Sumatera Utara yang paling tinggi. Bukan Manado. Nusa Tenggara Timur, orang Kristennya ada penduduknya 5 juta, Kristennya 89%. Berarti ada 4,7 juta umat Kristen. Dan ada 9.000 gedung gereja. Papua ada 4.300 penduduk, 4.300 penduduk. 68% adalah beragama Kristen. Berarti ada 1,8 juta orang beragama Kristen. Jumlah gedung gereja adalah 3.600 sekian. Gedung gereja 7.857. Gedung gereja. Sulawesi Utara ada 2,7 juta orang penduduk. 68%-nya beragama Kristen. Berarti ada 1,8 juta orang beragama Kristen. Jumlah penduduknya 5,5, jumlah gedung gereja 5.500 lebih gedung gereja. Maluku 1,8 juta penduduk, Kristennya 46%. Berarti jumlah orang Kristen di sana 855.000 dengan jumlah gedung ibadah 2.862. Papua Barat yang paling rendah penduduknya 1,1 juta jiwa, Kristennya 62%. Maka total jumlah orang Kristen 713.000, gedung gereja 2.500. Kalau kita totalkan dari hanya 6 provinsi ini, jumlah orang Kristen ada 17 juta. Gedung gereja 42.000. Saya tanya, banyak atau tidak? Banyak. Fakta ini bukan saya singgung, ini faktanya. Saya ambil dari fakta. Tingkat kriminalitas penduduk di Indonesia per 100.000 penduduk. Nomor 1 di mana? Papua Barat. Di antara 10.000 atau 100.000 penduduk ada 328 kejahatan. Dan kejahatan yang ada di Papua, Ambon, Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur kebanyakan adalah penganiayaan, perkelahian, dan kejahatan-kejahatan kriminal karena itu. Di Maluku nomor 2 tertinggi. Jadi kalau kita hitung menurut sensus dari lembaga statistik, tingkat kejahatan nomor 1 di Indonesia per 100.000 penduduk tertinggi Papua Barat. Nomor 2 di Maluku. Nomor 3 Sulawesi Utara. Nomor 4 Sumatera Utara. Nomor 5 di Papua. NTT 10 atau 11. Pertanyaan saya sederhana. Jadi garam yang mana? Jadi saksi yang mana kalau begitu? Kalau daerah yang adalah merupakan pusat kekristenan dalam tanda kutip, kejahatan di sana paling tinggi, Tuhan yang mana kalau begitu? Alkitab mana yang mereka baca? Yesus yang mana yang mereka sembah? Allah yang mana yang mereka sembah? Jangan-jangan kelihatan seperti tadi bangsa Israel, kelihatan dia beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan. Dan inilah faktanya. Saya waktu iseng, sebenarnya ini saya iseng aja. Kan saya orang matematika dulu. Saya iseng aja, saya kaget. 5 penduduk provinsi di Indonesia dengan tingkat kejahatan tertinggi, bukan jumlah ya, dibandingkan jumlah penduduk. 5 daerah yang Kristennya mayoritas, maksudnya Kristennya paling banyak. Dan total daripada penduduk ini ada 17 juta orang Kristen. Dan rata-rata itu adalah 10 tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Pertanyaan saya sederhana, Tuhan yang mana yang mereka sembah? Alkitab mana yang mereka baca? Alkitab bicara tentang mengampuni, Alkitab bicara tentang kekudusan, Alkitab bicara tentang pengampunan, Alkitab bicara tentang kasih satu sama lain, Alkitab bicara tentang menjadi seperti Kristus. Alkitab mana mereka baca kalau begitu? Alkitab mana yang kita baca juga hari ini? Kalau hari ini kita sama seperti mereka. Sebab alasan mengapa bangsa Israel tidak lagi menjadi tempat dan harapan bagi keselamatan bagi dunia, karena mereka tersandung. Mereka gagal dan tidak menjadi tempat keselamatan, maka Tuhan pindahkan itu kepada kamu dan saya hari ini. Tapi saya bilang sekali lagi, Tuhan adalah Allah yang sama. Kita gagal melakukannya, dia cari yang lain. Sampai ada orang yang sungguh-sungguh mau menjadi harapan bagi semua bangsa. Makanya Matius 5, 13-16, saya baca, saya sangat semangat. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan?
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, kan? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, kan? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita tinggal di tempat-tempat yang Kristennya paling banyak, apakah orang memuliakan Tuhan melalui kelakuan hidup orang di sana? Apakah perbuatan orang-orang Kristen di situ membuat kita bilang, puji Tuhan, Tuhan luar biasa? Atau kita jadi buta hati kita seperti para pemimpin tadi, kita tutup, kita seperti anjing yang tidak bisa menggonggong. Kita tahu tidak betul, kita diam aja. Dan kemudian seperti bangsa Israel, keselamatannya pindah ke bangsa yang lebih mau cinta Tuhan. Hari ini bagi jemaat di Depok dan jemaat di Bogor dan juga kita semua yang ada di hari ini, pastikan bahwa kita betul-betul jangan menjadi seperti bangsa Israel yang tadinya menjadi rumah doa bagi segala keselamatan segala bangsa, harapan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau harapan bagi orang-orang yang merasa mengenal Tuhan tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Kemudian Tuhan pindahkan kepada bangsa yang lain. Tuhan ingin menyelamatkan, makanya Yesaya 59 berkata, sesungguhnya Tuhan ingin menyelamatkan. Tangan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang menjadi pemisah adalah segala kejahatan dan pelanggaran kita. Inilah yang menjadi alasan mengapa keselamatan kemudian Tuhan bawa kepada bangsa-bangsa yang lain, dan bangsa Israel kehilangan kesempatan itu dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan, supaya kita semua bisa beribadah kepada Tuhan sampai hari ini. Semoga itu menjadi pelajaran bagi kita. Karena itu kemudian kalau kita ingin semua umat manusia diselamatkan, orang-orang di Depok dan di Bogor diselamatkan, orang-orang di keluarga kita diselamatkan, orang-orang di sekitar kita diselamatkan, pastikan kita memiliki kepemimpinan yang rohani dan mengasihi. Pastikan bahwa kita meresap banyak orang yang righteous, bukan jumlah jemaat, tetapi orang benar dalam jemaat. Bukan jemaat bertumbuh menjadi 5.000, dalamnya orang tidak benar semuanya. Bukan jemaat menjadi 17 juta, dalamnya orang biasa semuanya yang tidak punya kebenarannya. Tapi boleh 1.000, tapi 900 orang benar, itu sudah cukup untuk bisa mengubah satu-satu tempat. Dan kemudian jadi orang yang pakai hati semuanya. Give your heart, devoted person. Saya percaya dengan begitu keselamatan akan dibawa dan berpengaruh kepada banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Engkau terus membantu kami. Biarlah kami semua bisa bertumbuh menjadi bangsa yang sesuai dengan kehendak Engkau, menjadi jemaat yang sesuai kehendak Engkau. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.